Hari ini podcast Kasur kira-kira mau undang bintang tamu siapa nih untuk diajak sharing? Kayaknya kita perlu cari-cari di Instagram kali ya. Oke, coba di scroll di sosial media, siapa tahu ada yang lagi viral, yang lagi hype, atau mungkin yang lagi FYP nih. Oke, ini ada update status nih Siapa tuh? dari film Mumun. Film Mumun. Heeh. Oh, Wah, itu posternya ada Mandra ya? betul. Mandra. Jadi film Mumun ini film yang diadaptasi dari serial Jadi Pocong. Oh gitu. Diadaptasi jadi film panjang. Dan ini yang update status tahu nggak siapa nih? Siapa nih? Talisa Ariestia, siapa? Dia kreatifnya film Mumun. Film Mumun juga? Iya. Oke. Jadi selain kreatif film Mumun, dia juga seorang penulis naskah. Penulis naskah di film? Makmum 2. Makmum 2. Udah nonton nggak nih? Makmum 2 belum. Kalau Makmum 1 aku udah nonton. Udah nonton ya, berarti Makmum 1 dan Makmum 2 penulis naskahnya Mbak Tali. Vidya. Siapa nama aslinya? Vidya Talisa. Vidya Talisa. Ariestia. Nah, coba deh, punya kontaknya nggak? Mario? Ada. Coba Ada di kontak dulu. kontaknya Coba nih, kita video coba call kontak deh, ya. video call. Oke, kita video call. Dia ajak ke podcast kita. Iya. Buat sharing-sharing. Kita video call. Halo Mbak Vidya. Halo. Lagi di mana nih Mbak? Ini aku lagi di kampus sih. Oh, di kampus ya Mbak ya? Lagi mungkin habis ngajar ya tadi ya? Iya. Nah, kita lagi di podcast Kasur nih, Vokasi Bersuara. Pengen ngundang Mbak nih karena kan semalam ada ini ya poster film Mumun. Nah, kita mau sharing-sharing lebih lanjut lah tentang film Mumun dan karirnya Mbak Vidya. Main-main Mbak ke podcast kita. Oke, boleh. Habis ini aku langsung ke sana deh. Oke ya Mbak. Nanti dijemput ya. Iya, sama- langsung dijemput sama jet pribadi saya nih Mbak. Waduh, nanti. siap. Ditunggu Mbak Vidya. Oke, ditunggu ya Mbak. Sampai ketemu ya Mbak. Oke, makasih. Oke. Berarti dia udah oke ya? Udah oke. Nah, itu dia Mbak Vidya nih, Cynthia. Nah, iya, selamat datang. Halo, Mbak. Halo Mbak Vidya. Iya. Silakan Mbak, Silakan duduk Mbak, dulu, duduk dulu Mbak. Ya, Oke. Gimana Mbak tadi kabarnya? Baik Kak? Baik, alhamdulillah. Baik ya, Terima alhamdulillah. kasih. Iya. Nanti kita mau sharing-sharing nih Mbak tentang perjalanan Mbak Vidya Talisa ya, sama anak-anak vokasi di rumah ya. Vidya Talisa Ariestia, sosok muda inspiratif kepunyaan Yogyakarta. Penasaran seperti apa perjalanan kisahnya? Don't go anywhere. Stay tune di Kasur, Vokasi Bersuara. Jangan tidur. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsir. Allahu Akbar. Jadi kamu alumni ya? Makmum, Tapi saya film dengar pendek kamu biasa yang ngurus disutradarai oleh Riza Pahlevi sukses diadaptasi ke layar lebar dengan 800.000 penonton. Kesuksesan itu berlanjut di Makmum 2 dengan lebih dari 1 juta penonton. Hal itu tidak terlepas dari penulis skenario film tersebut, yaitu Vidya Talisa Ariestia. Selain film Makmum, Vidya Talisa telah menulis skenario beberapa film layar lebar lainnya loh, diantaranya film Gibah, Saling membunuh. 613, dan Hancur. Serta sebagai kreatif pada film Kapan Hamil Gimana kalau tentang dosen teknik yang dan selingkuh film sama Mumun. mahasiswinya? Perempuan lulusan SMK Telekomunikasi Tunas Harapan, Kabupaten Semarang, dan Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta ini juga aktif membuat beberapa film pendek bersama Riza Pahlevi. Bangkai saudaranya sendiri. Di antaranya film pendek Makmum, Allahu Akbar. Astagfirullah, Cica-cica di dinding, Saya kesini kan niatnya pingitan biar apa? Biar tenang. dan film pendek Pingit. Penasaran dengan perjalanan karir Vidya Talisa? Stay tune on Kasur, Vokasi Bersuara. Jangan tidur.
Oke, lanjut ya Mario ya. Iya. Kita ngobrol-ngobrol nih sama Mbak Vidya. Tadi kesini naik apa Mbak? Naik Gojek, nggak terlalu jauh sih. Jalannya. Agak kaget gak nih di konteks sama Mario? Oh, terkejut. Terkejut. Terkejut ya. Jadi tadi perjalanan ke sini naik Gojek ya, lumayan jauh nih. Buat hadir di kasur doang nih. Iya, eksklusif ya. Eksklusif ya. Jadi ceritanya kita lagi scroll apa sosmed, kebetulan Sosmed. Mario kasih tahu karena kita mau kasih siapa nih hari ini bintang tamu kita buat kita sharing di Kita sharing podcast di kasur. podcast kasur. Ya, Tadi karena- Mario yang ya. kasih tahu. Semalam itu kan kayaknya poster Mumun ya, Mbak? Iya, Rilis ya. kebetulan. Poster film Mumun rilis. Jadi kayaknya kita penasaran mau bahas itu gitu kan. Itu. Nah, tadi juga kita udah lihat VT-nya ya. VT dari Mbak Vidya kalau dia udah terlibat dalam banyak proyek film. Khususnya mungkin yang kita tahu film Makmum 1, Makmum 2 dan yang baru. Yang baru ini Ada film Mumun. Mumun sebagai kreatif ya, gitu. Mbak, kalau nggak salah ya? Sebagai kreatif. Mumun kreatif. Nah mungkin kita pengen tahu nih film, kita bahasnya mungkin film pendeknya dulu kali ya Iya, Mario dari ya. Makmum dulu yang sama Kak Riza Palevi. Riza Palevi. Iya. Kalau untuk film pendek Makmum sendiri itu ceritanya seperti apa sih? Apakah mungkin memang ini tuh film pendek yang memang digarap sama Mas Riza atau mungkin kayak project iseng-iseng atau gimana nih Mbak? Oke, jadi itu ceritanya di tahun 2015. Ya, kita flashback ke tahun tersebut. Saya masih kuliah, semester lupa 4 atau 5 gitu. Kebetulan waktu itu malam minggu. Terus kita waktu itu saya pulang ke Salatiga gitu. Terus kayak lagi teleponan terus kayak buat apa ya gitu. Iseng-iseng aja gitu. Terus oke. Biasa si Riza kan sukanya horor nih. Iya, betul. Horor terus tapi waktu itu kayak mikir juga gitu. Apa ya horor yang beda gitu. Waktu itu sih nggak mikir panjang kayak dikombinasiin apa nih gitu. Terus akhirnya sampai dapat nyoba ke horor religi gitu. Terus udah naskah ngerjain kalau nggak salah 2 jam kirim ke Riza. Terus kapan ya syuting, cari-cari jadwal karena waktu itu juga kan kuliah banyak tugas praktik ya. Terus kita udah minggu depan gitu ngajakin teman-teman yang mau aja gitu di kelas itu siapa yuk yang ikut malam minggu gabut siapa diajak. Iya, betul. Udah Untuk meeting produksi Untuk itu meeting ya, film pendek iya. Makmum itu. Nah, Berarti itu memang diajak aja, Mbak, bukan tugas kampus, bukan apa ya? Enggak. Oh. Jadi ya itu keisengan malam berarti minggu. sebenarnya Mas Riza sama Mbak Vidya ini punya PH sendiri atau gimana ya? Waktu itu sih sebenarnya kita kan sekelas nih, sekelas saya, Riza, sama Mas Dion namanya. Terus kita pernah iseng-iseng ikut satu kompetisi pitching film di Jakarta. Tapi waktu itu cuma masuk 10 besar. Terus kita balik kayak masa nggak lanjut lagi gitu. Iya. Terus kita gabung lagi buat satu film pertama kita judulnya Jaket Rusuh. Oke. Baru 3 bulan kemudian buat Makmum itu. Makmum, film pendek Makmum. Iya, film pendeknya. Film pendeknya. Nah, itu pertama kali Makmum bisa sampai booming itu gimana, Mbak? Kan kayaknya ikut festival juga ya waktu itu. Iya. Ya? Exis1 atau apa gitu? Iya. XS1. Iya kan? Nyangka nggak sih bisa berapa ya viewersnya kalau nggak salah hampir 50 juta viewers Iya, ya. sekarang udah banyak Film lah di film pendek YouTube-nya Mas Makmum. Riza. Pokoknya kalau misalkan nonton film pendek Makmum kan kita bisa jadi agak takut sholat malam gitu Iya. kan. Nah, itu tuh kira-kira mungkin proses dari idenya dulu aja Iya, kali ya. dari Kita idenya kan dulu. secara Mbak Vidya ini bagian yang menulis naskahnya. Iya. Idenya gimana sih gitu kan. Karena kan film religi ini kalau di Indonesia agak sensitif gitu. Religi ketemu horor lagi ya. Iya, kok Mbak Vidya berani ambil genre itu gitu. Iya. Ya itu tadi karena waktu itu nggak terlalu mikir panjang kan kita nggak kepikiran kalau viral lah kalau diangkat ke layar lebar jauh dari itu kita cuma iseng ngisi waktu aja terus kebetulan ya udah coba horor religi. Nah teman-teman di kelasku itu mereka banyak yang lulusan pondok. Oh, Tanya ngobrol-ngobrol mereka sering risetnya kan, ke mereka Iya. berarti ya. mereka sering cerita kayak dulu kalau mau Salat apa, malam. tahajud itu mau subuhan kan biasanya jauh tuh dari asrama Iya, iya. Namanya. terus yang takut ya yang pernah ini pernah itu udah dari situ sebenarnya. Oh gitu. Oh, jadi pengalaman Inspirasinya teman-temannya dari pondok. teman-temannya. Iya. Dan itu syutingnya tuh di
mana? Di apakah sekitar pondok? Apa mungkin talentnya mungkin dari pondoknya juga? Apa anak pondok juga gimana Mbak? Kalau lokasi di belakang kampus, di asrama kampus yang udah nggak kepake tuh, nah, itu ada kita minjem gitu. Terus kalau untuk talentnya sendiri, asal nunjuk. Asal nunjuk. Berarti gak ada casting talent dulu nih Mbak? Nggak ada. Nggak ada. Asal nunjuk Cynthia talent Langsung gitu. gitu iya. Oh ya harus mau ya. Maksudnya masalahnya jadi yang itunya gitu kan. Iya. Jadi Nah, di makmumnya. Burjoan gitu. Kita di Burjo terus aku minggu depan mau syuting nih. Kamu ya yang main. Terus dia, ya udah nggak apa-apa gitu. Iya, iya. Wah. Berarti intinya film pendek Makmum ini dibuat tadi iseng-iseng aja ya. Iseng. Iseng berhadiah gitu ya. Jadi nggak ada tendensi buat nanti tayang mau dilihat orang, apalagi sampai dihujat, viral apa nggak gitu. kepikiran lah Iya. ibaratnya. Berarti ini ikut sertakan ke festival yang XX1 itu, bukan? Banyak sih sebenarnya ketika Termasuk selesai. SX1 itu, Mbak? Iya, Nah, pertama kali 21 Short Film Festival, kebetulan itu pertama tayang juga. Gitu. Terus setelah itu ternyata di luar yang ditampilin Ekspektasi. yang Ya. menang di festival ini itu banyak juga yang ditolak. Oh. Oke, tapi karena rutin ya ikut festival ya, akhirnya mungkin Waktu itu masih makin semangat ya. Iya, masih semangat. Ngelisnya Makin lama gitu. makin naik, Iya. makin orang-orang makin tahu ya, Mbak ya. Iya. Makin tahu dan Iya. pas booming di YouTube itu tahun berapa itu, Mbak? Kalau booming itu 2017 dan sebenarnya bukan dari kita. Oh. Setelah menang di beberapa festival, kita upload juga ke Fitsi. Iya. Oh, itu belum ke Fitsi, Deng. Kita ikut festival di Bandung. Di Bandung. Ada satu festival lumayan besar, kita menang gitu. Oh, film Makmum juga? Iya, Iya. dapat Best Horror. Ternyata yang menang itu diupload ke YouTube. Nah, kita nggak ngeh kan waktu itu, ya udah santai aja. Ternyata di 2017 tuh udah muncul tuh di Instagram cuplikan-cuplikan di YouTube, potongan-potongannya gitu. Ya itu ternyata viralnya malah dari channelnya orang lain. Channelnya orang Oh, lain. bukan PH-nya Bukan. Mbak Bukan. Vidi sama Mas Rija itu Nah, ya? kalau nggak salah awalnya kan YouTube-nya Mas Riza ya, Iya. yang dipakai buat upload ya kalau nggak salah. Enggak, justru di Oh, malah ini, di situ dulu? akun Oh, gitu. Mbak festivalnya sempat itu. searching bahkan dari YouTube-nya Mas Oh, Rija bukan. atau Mbak Vidya yang kemarin kita. Malah dari situ. Dari situ. Oh, Di iya. situ dulu baru terus ya kok apa malah sana kan udah berapa puluh viewer waktu Ya, itu ya, 10 juta. Terus akhirnya Dia kita upload ala-ala ulang buat sama tandingan nih. Jadi film 2015 boomingnya malah di 2017. Iya. Wah. Karena tadi malam kita sempat cek berapa viewers. 40, 40, 50, 50-an ya. Iya. Dan itu kita cari, oh bukan di YouTube-nya Bukan Mas di Rija YouTube-nya Mas atau Rija bukan di malah. Mbak Vidya. Itu pun udah re-upload loh. Dari Re-upload akun ya? Iya, akunnya udah itu. upload juga. Di Fitsi juga ada ya, Mbak ya? Ya kalau Fitsi emang kita yang upload. Upload. Iya. Oke. Dan udah beres nih Mbak, film pendek Makmum kan kita sudah tahu, udah viral, sudah dikenal gitu ya. Terus nama Mbak Vidya, nama Mas Rija juga jadi semakin terkenal gitu Terkenal. kan. Adalah diangkatlah menjadi film layar lebar nih, Iya. Makmum gitu kan. Sama gitu kan. Nah, kira-kira proses dari film pendek ke film layar lebar itu seperti apa Mbak? Karena kan ada merger ke PH ya, ada Iya, yang ada di apa? company, Di produk- di ada company. MD, mungkin sama Entertainment. Mas Manoj juga. Itu ceritanya seperti apa sih Mbak Vidya? Di company ya, khususnya Pak Dirat selaku produser waktu itu ngontak kami gitu. Itu posisinya Riza masih kerja di salah satu stasiun TV. Saya habis resign dari stasiun TV gitu. Baru pulang ke Salatiga, terus saya sempat kerja di resort juga. Nah itu tiba-tiba ditelepon itu. Terus ya udah Riza yang posisi di Jakarta, ketemuan lah mereka. Sempet ya nego, kita kan juga mikir kayak dulu pinginnya sih kita sendiri yang produksi. Iya. Untuk film panjangnya gitu. Tapi ya setelah melihat plus minusnya, akhirnya kita bertiga sama Mas Dion juga sepakat untuk udah buat diproduksi sama MD dan di MD. company. Iya. Berarti sempat ketemu sama Mas Manoj ya. Kalau Pak Manojnya enggak, cuman ketemu pas premier. Premiernya aja. Oh, berarti sama yang di Pak company itu ya. Direk. Company itu berarti dari Mbak Vidya, Mas Riza, Mas Dion itu terlibat semua ya di film itu. Mas Dion kebetulan Untuk enggak. layar lebar. Iya, karena waktu itu yang diambil hanya istilahnya kontennya ya. Gitu. Sedangkan Mas Dion kan lebih fokus ke post pro audio. Post pro audio. Oke. Kalau Mas Rizanya di film panjang?
Jadi sama sih kami Sama. ya sama-sama jadi di director atau kreatif masih aja jadi Sama nulis tetap. juga. Oh, nulis juga. Nulis juga. Direkturnya waktu itu yang makmum itu. Yang pertama Bu Hadrah Daeng Ratu, Oh, oke. Yang kedua Pak Guntur. Pak Guntur. Iya. Wah, oke. Itu gimana Mbak? Kan tadi ya dari film pendek ke makmum sampai booming kalau nggak salah yang pertama itu 800.000 penonton ya, Iya. sekitar segitu. Iya, lah. iya. Itu Titik Kamal ya. Iya, Titik Kamal. yang main Titik Kamal. Itu apa? Dari awal udah ngeprediksi nggak sih? Wah ini bakal booming ya, karena Iya. sebelumnya di YouTube udah sempat Betul. booming. Yakin lah 800.000 bisa tembus gitu. atau Biasanya gimana? kalau masyarakat Indonesia kalau udah booming di YouTube atau booming di mana-mana, biasanya kalau di up ke bioskop lagi udah pasti booming. gitu, Ha-ha. pasti penasaran. Kira-kira sebelumnya menyangka gak nih? Ha-ha. Gitu. Kalau yang pertama malah nggak tahu ya, kepedean mungkin ya, kayak nyangka aja gitu. Oh, gitu. Oh, yang nyangka. justru yang nggak nyangka yang kedua, Oh, karena yang kan kedua. posisi pandemi kan, Oh iya. iya. pandemi, dan biasanya katanya kalau sequel itu nggak bisa lebih dari Yang awal. pertama gitu. Ini malah 2 kali lipat lebih gitu. Oh, gitu. Malah sampai 1.500.000 ya Mbak. 1,7. 1,7 malah wah. Itu yang kedua itu kan kalau nggak salah akhir tahun kemarin ya? Apa? Iya, iya. Akhir tahun kemarin. Rilisnya Rilis. Desember akhir tahun. Desember akhir tahun masih naik-naiknya nih corona ya, naik-naiknya Iya, corona. Tapi Makmum malah 2 itu ya, Makmum 2 ya. Iya, orang-orang rela ke bioskop walaupun duduknya berjarak ya Mbak ya. Iya. Tapi tetap booming 1.800.000. Iya. Itu udah lumayan lah ya. Iya, udah lumayan itu udah nggak lumayan lagi banyak. Karena posisi pandemi parah itu tadi Iya. sih. Dan kalau misalkan dilihat lagi dari Mbak sebagai penulis naskahnya, ceritanya, itu kan ada film pendek dan film layar lebar gitu Iya, layar ya. lebar. Ada ini gak sih Mbak perbedaan gitu antara, kan kita tahu dari segi talentnya aja berbeda. Tadinya mungkin anak pesantren ya, Iya. sekarang Titik Kamal gitu kan. Iya. Nah itu gimana Mbak untuk memvisualisasikannya gitu kan? Mbak kan sebagai yang kreatif atau mungkin penulis naskahnya. Pas bikin naskah mungkin deg-degan nih, waduh, Titik Titik Kamal Kamal, dialognya apa iya. nih gitu kan. Mungkin fokus ke yang ini ya, yang Makmum satu Mak dulu. satu dulu Boleh, ya. boleh. Itu kan pengalaman pertama saya untuk masuk ke industri. Ya. Kaget pertama. Biasanya dari film pendek ke film panjang tentu treatmentnya beda gitu. Gimana cara ngerangkum 90 menit itu biar nggak bosenin, terus juga apa ya, treatmentnya emang beda gitu dengan film pendek yang biasanya kita hanya nulis 10 menit, 15 menit, mentok 20 menit lah gitu. Itu ternyata beda banget. Terus waktunya, kalau nggak salah itu 1 draft 3 hari doang. Oh gitu. Jadi kebetulan ada produser, penulis seniornya Pak Alim Sudio yang mendampingi saya. Jadi draft pertama di saya, draft kedua di beliau, kayak Oh gitu gitu. kan. Jadi ganti-gantian. Iya, Jadi kayak ada mentornya Mbak ya? iya. Dan TikTokannya kan cepet banget Cepet ya. banget. Adaptasinya di situ sih. Ternyata emang kalau di industri cukup kejar-kejaran Oh waktu. gitu. Berbeda dari film pendek ke film layar lebar ya. Iya sih. Gitu. Karena 90 halaman, 90 sampai 100 halaman 3 hari itu kan cukup effort juga. Dan waktu itu posisi saya kerja di resort gitu. Oh gitu. Yang notabene bisa ngerjain cuman jam pulang kerja setelah maghriban lah, jam 7 malam sampai jam 3 pagi. Dan Berarti jam Mbak Vidya Tidak ada posisi jarak. di Salatiga itu? di Salatiga tuh. Kirim-kiriman file? Iya. Oh, Sama Mas yang tadi itu sama ya. Pak Alim ya. Pak Alim. Iya. Oh lumayan ya. Lumayan ya pada Waktunya juga singkat gitu kan. Iya. itu tahun berapa Mbak pengharapannya tuh yang Makmum 1? 2019 awal saya. Oh, sebelum pandemi ya waktu itu? Iya, belum pandemi. Sebelum. Karena kan jaraknya nggak begitu lama ya. Nggak begitu lama. Film 1 Makmum 2 gitu. Nah kalau dari segi ini, karena kan ini film horor ya Mbak ya, film Makmum ini. Dan horor itu kan biasanya kalau di Indonesia masih agak sedikit sensitif juga, apalagi kan Mbak religi. Nah untuk peran ini saya penasaran nih, peran hantunya gitu kan. Nah ini siapa nih, apa Mbak sendiri juga ikut proses pemilihan casting talentnya gitu talentnya untuk karena kan Titik Kamal, Titik ya. Kamal. Karena kan kalau nggak salah di Makmum 1 tuh ada yang hantu lainnya gitu kan. Iya. Kalau yang film pendek kan maksudnya ada Cuman, juga. iya. Nah biasanya itu yang untuk menentukan casting talentnya itu, apakah Mbak ikut serta juga untuk pemilihan karakter si hantunya ini? Ini yang untuk bioskop. Makmum 1. Makmum 1, Iya. bioskop Makmum ya. 1. Layar lebar. Biasanya sih produser akan kirim opsi. Jadi saya dan Riza tetap dilibatkan, kayak ini ada opsi ini gitu. Cocok yang mana? Terus ya kami ngasih pendapat lah.
saya ngasih pendapat, bisa ngasih pendapat, nanti beliaunya ya oke memutuskan, tapi kan itu balik lagi ya, ada banyak faktor sampai kepilih satu talent tuh, entah jadwal, entah budget dan lain-lain gitu. Oke. Iya. Kayaknya agak ngomongin budget agak gitu Agak ya. lebih pelan nadanya ya. Nadanya beda gitu kan. Ini Mbak balik lagi ke tadi ya, terkait naskah ya Mbak, terkait naskah tadi kan film pendek kan filmnya tuh kan cepat ya Mbak ya, kan orang sholat ada setannya gitu. Nah terus berkembang ke Film film panjang panjang, itu iya. harus dikembangin, harus ada dengan macam-macam dong, masa Iya. 2 jam kita Iya. nonton itu. Nah itu gimana Mbak, kesulitan dalam pengembangan Idenya. gitu, atau mungkin ada yang bantu atau seperti apa? Iya, tadi ada senior Pak Alim, beliau kan sudah sangat malang melintang di dunia perfilman, sudah sering dapat piala FFI juga, jadi sangat membantu kami ketika untuk mengembangkan cerita itu seperti apa, terus juga development karakter itu ternyata paling penting gitu. Kalau karakternya nggak jadi, itu yang akhirnya ceritanya juga nggak jalan gitu. Itu sih yang kami belajar banget waktu itu. Ya anggaplah kalau film pendek yang kemarin, yang awal-awal ketika kuliah kan, ya udah penting jadi. Iya. Iya. Sejauh ini setelah ada Makmum 1, Makmum 2, gimana nih effortnya atau mungkin Mbak sendiri gitu ya Iya. sebagai yang ide kreatifnya, puas apa enggak nih sama filmnya? Sesuai gak? Misalkan film pendek pengennya begini, film panjang pengennya seperti ini. Nah Iya. kira-kira gimana nih? Kalau puas nggak bisa 100% juga ya, karena tadi ada banyak faktor juga. Kita ada banyak kepala juga, dan bedanya kalau film pendek kan kami bisa menentukan sendiri. Saya Riza dan Mas Dion tuh bisa maunya ini udah gitu ya, cuman 3 orang. Kalau ini kan ada banyak, ada mungkin sponsor juga, ada produser juga mungkin punya pertimbangan tersendiri. Terus bahkan dari talent pun ketika ada satu adegan dia bisa bukan merubah ya, tapi kayak mau improve atau mau agak gimana-gimananya itu masih bisa geser gitu lah gitu. Jadi ya kalau dibilang puas ya cukup puas. Cukup gitu. puas. Cukup puas. Ya. Nah, itu kan tadi kan Mbak waktu draft itu kan kirim-kirim file. Nah, waktu syutingnya itu Mbak ikut hadir atau gimana Mbak? Ya, kalau Makmum 1 sempat main sih. Oh, sempat main? Main ke sana. Maksudnya hadir ke lokasi, Hadir ke lokasi. tapi cuma main aja gitu. 3 harian mungkin 3 waktu itu harian. ya, karena syutingnya di Puncak dan saya juga dari Salatiga. Itu pas puasa Pas puasa. syutingnya. Itu proses penggarapannya tuh gimana Mbak? Dari awal ide sampai selesai editing lah, berapa lama sih Makmum 1 digarap? Nulis naskah awal itu mungkin kalau nggak salah Februari awal. Februari awal. Terus syuting itu bulan puasa apa ya, Juni mungkin waktu itu. Makmum 1 ya? Iya ya, Makmum 1. Juni atau Mei lah waktu itu. Editing, kemudian rilisnya September waktu itu. 2000 berapa? Ya? 19. 2019. Kalau nggak salah 4 September atau 5 September waktu itu tayangnya. Wah, cukup lama Ya ya. 9 bulan lah ya 9 dari bulan. awal idenya masuk Iya, itu. udah kayak orang ngelahirin ya. Iya. 9 bulan. Bisa jadi. Jadi Makmum 800.000 penonton. Iya, luar biasa. Oke, tadi kita udah ngomong tentang Makmum 1, Makmum 2. Sekarang mungkin kita gali sedikit nih tentang kisahnya Mbak Kisahnya Vidya. Mbak Vidya, iya. Mungkin mau ngegali tentang Dari ini mungkin apa? Jadi dia kan alumni Sekolah Tinggi Multimedia Oh gitu, Yogyakarta. boleh. Kebetulan saya juga alumni sana. Oh gitu. Berarti ini Mbak sama Mas Iya. Maria kenal? Baru kenal kemarin. Baru kenal kemarin. Oh lu ngaku-ngaku kemarin. Butuhnya doang. Oh gitu. Parah banget. Oke Kurang Mbak. ajar, Mbak. Mungkin bisa ceritakan Mbak awal mula Mbak apakah memang sudah tertarik di dunia Iya. apa namanya sinias seperti Sinias, ini ya? kayaknya SMK-nya juga multimedia kan, Mbak? SMK multimedia di mana? Mbak? Telekomunikasi ya? Ya, telekomunikasi Tunas Harapan di Kabupaten Semarang. Kabupaten Kabupaten Semarang. Terus kuliahnya juga Kuliahnya Sekolah juga. Tinggi Multimedia. Dari multimedia ke multimedia kayaknya kok konsisten sekali gitu Mbak. Iya. Boleh ceritakan nggak awal mula kenapa sih kok tertarik di dunia film? Film. Karena ceritanya waktu itu overthinking. Oh, overthinking. Di kelas di umur berapa ya? Kelas 4 SD. 4 SD. Iya, gara-gara Overthinkingnya 4 SD. 4 SD ya.
Saya 4 gara-gara SD belum bisa ngapa-ngapain. Jalan juga kayaknya masih kurang, kalau baca juga belum tentu ya, betul nggak? Gimana Mbak? itu gara-gara nonton waktu itu ada acara nge-boom banget di Trans TV namanya Extravaganza. Extravaganza. Ya, waktu itu saya nonton, terus penonton setia nih ceritanya, terus kayak ya itu overthinking kayak gimana ya kok bisa bikin acara kayak gitu. Dan waktu itu kan memang lagi mulai musimnya kru TV Kru masuk TV. ya, in frame gitu kan. Terus kayak ya itu jadi overthinking, terus karena saya anak warnet, jadi kalau pulang sekolah Itu 4 SD udah main warnet. Iya. Oh hebat Wah, ya. iya. Ngapain Mbak? Di mana tuh nonton film atau gimana? nge-game iya dulu, Nge-game, terus Nge-game. ya itu searching terus cari istilah dulu sesimpel kayak ngetik Extravaganza, Trans TV, terus muncullah istilah broadcasting. Oh dari Gitu. situ Terus cari Extravaganza. terus cari sekolah broadcasting Oh gitu kan. gitu. Nah, Terus ketemunya apa Mbak? percaya nggak percaya dulu atau sendiri yang muncul MMTC. Wah. Ini juga nggak apa-apa kan ya? SD udah tahu sama Iya, bisa jadi brand ambassador. Iya, Mas Rija termasuk Mas Mario Iya, ya, MMTC. Iya. Oke, lanjut Mbak. Ya itu keluar MMTC, ngeklik kan ya dulu webnya masih ya ala-ala banget lah ya tahun segitu 2004 2005. Terus udah dari situ kayak kalau nulis di anak SD kan punya ini nih apa namanya? Apa tuh? Yang biodata ala-ala itu. Oh ini Binder, di binder binder. di binder. Binder, gitu. ha. Itu mesti- Makanan favorit yang Ah, jadi hobi iya. gitu ya. Biodata, SMP, biodata. SMA saya lewatin, kuliahnya udah nulis MMTC. Wah. Iseng aja nggak tahu gitu. Ha, ha, ha. Terus ya itu SMP negeri biasa, SMA sebenarnya keterima di salah satu SMA ya favorit lah di Salatiga. Oke. Nggak sengaja mungkin ini jalannya ya, nggak sengaja main ke salah satu SMK itu. Iya. Niatnya nyamperin temen, Oh, kakak gitu. tingkat ya. Kebetulan studionya lagi buka tuh. Oh gitu, studio multimedia ini. Iya, terus kayak ya dasarnya mungkin udah suka kan, Iya. terus kayak terpana gitu, pindah situ. Oh gitu. Nah, situ. Oke Pindahnya ya. berarti dari Dari Iya, udah keterima di SMA ini. SMA ini pindah. Itu negeri baru, pindah ke SMK yang Iya. Tunas Harap. Iya, baru kelas berapa di SMA Telekomunikasi. itu? Itu Baru masuk. baru mau mos, jadi Oh, gitu. ya baru mau mos ya istilahnya dulu. Terus Tapi langsung kalau pindah. negeri kan ada. Iya, ha-ha. Langsung pindah karena melihat studionya wow keren gitu Iya. kan. Apa yang Jadi gue konsisten dari kelas searching- 4 SD. Iya, ya, dari dia. 4 SD itu akhirnya wah ada juga nih sekolah gitu kan. Iya betul. Oke, Cynthia mungkin nanti kita akan gali lagi ya lebih dalam mengenai Oke, Mbak Vidya. Mbak Vidya yang Iya. vokasi banget. Iya, vokasi tentang banget dari vokasinya ya. SMK terus ke D4 ya kalau nggak salah Iya. kuliahnya D4. Iya. Oke, kita nanti akan tanya-tanya lebih lanjut tetap di kasur. Vokasi bersuara. Jangan tidur. Oke nih, kita bahas lagi ya Mbak Vidya Lanjut. tentang tadi mengenai tadi sampai SMK ya? Tadi pindah ke sampai SMK, pindah ke SMK demi studionya. Salatiga ya. Mm-mm. Karena dia melihat studionya kayaknya wah ini nih yang gue cari gitu. Iya, Jadi ya betul. bela-belain loh pindah Bela-belain, gitu. ha. Itu Nah. orang tua gimana Mbak? Apa ada ngapain sih pindah-pindah Iya gitu dulu kan? dulu soalnya saya sekolah Nggak boleh seni ya? itu nggak Seni. boleh kayak mau Apa, ngapain sih jauh-jauh mau ke jadi Jogja apa buat gitu. mau seniman gitu kan mau kerja apa nanti gitu gimana Mbak? Untungnya waktu itu yang di SMA negeri baru bayar separuh kan lagi baru seminggu kos ini ya, Oh, ya, iya. terus seminggu. kan. Nah terus ya udah kayak sebenarnya sempet bukan nggak dibolehin ya orang tua keberatan karena secara swasta lebih mahal juga gitu Betul, kan. iya. Jaraknya pun Dari rumah mungkin jauh. 4 kali lebih jauh dibanding yang karena saya di Salatiga sekolahnya di Kap Semarang Oh, gitu. sama Mas Mario ya? Apanya? Rumahnya. Oh enggak beda. Beda. Itu dulu belum kenal. Beda ya beda. Iya. Iya di Kabupaten Di Semarang Kabupaten itu. Tapi mungkin karena orang tua juga ngelihat Potensi. bukan potensi sih waktu itu mungkin Seneng kan banget hobi, sama hobi, ya. Dan kebetulan ibuku juga sangat suka nonton film. Sangat yang juga yang dari ibu. Jadi kita emang dari SMP pun sering ini sharing Sharing-sharing ngobrol. itu. Ya. Sering nonton bioskop bareng gitu, nonton film bareng. Iya nonton film nanti diskusi bahkan di SMP itu kalau yang lain mungkin zaman itu ngefansnya siapa ya Vino Bastian, Fedi Iya. Nuril waktu itu. Aku ngefansnya Arnold Schwarzenegger, Stallone. Jadi yang tua-tua kasihan kan. Berarti direstuin tuh pindah sekolah. Iya. Nah, terus sudah berjalan nih Mbak
sekolah SMK. Gimana nih? Apakah ada yang wah makin kesini gue makin pengen jadi ini jadi ini? Iya, jadi ini. jadi yang dipelajarin Terbuka. sesuai ekspektasi nggak sih waktu Iya, itu? terbuka nih akhirnya Ha-ha. kan yang diinginkan ada nih di SMK ini gitu. Kalau ekspektasi jujur waktu itu nggak mikir SMK. gimana-gimana, cuman memang pengen tahu bidangnya gimana, terus belajar apa aja. Jadi ya senang-senang aja jalaninya. Terus karena waktu itu kan ada salah satu TV yang lagi mau naik nih gitu. Iya. Terus kayak mungkin motivasinya di situ. Nanti suatu saat mau emang udah berencana sih awal kerja di TV. Iya. Rencananya dulu 2 tahun gitu, nyari modal, nyari pengalaman, terus pindah ke film gitu. Oke. Ternyata alhamdulillah jalannya lebih cepat. Oh gitu. Oke, Mbak, ini kita minum dulu lah. Kita ngobrol lama Iya, iya. nanti kering di sini. Iya iya. Boleh Ini. boleh. Yang mana ini? Iya, bebas lah. Iya iya. Tadi Boleh kan boleh udah minum dulu. cobain minum juga. Wow, Oh, nggak apa-apa. udah. Kalau ini yang baru lagi aja, Ini Mbak. baru lagi, Mbak. Itu nanti diminum kru yang lain. Oke. Kita juga minum ya. Iya. Apa ini? Oke. Oke. Sponsor air minum kita. Gula mineral. Nah, terus nih Mbak dari SMK ya, dari SMK Lulus, tadi kan? lulus terus akhirnya milih ke Sekolah Tinggi Multimedia. Kalau setahu saya jurusannya ini ya manajemen produksi siaran ya Mbak. Iya. Itu jadi ini sharing aja ya, Iya. bukan promosi. Ya promosi nggak apa-apa kali ya. Jadi Nggak manajemen sadar. produksi siaran itu tentang bikin konten tapi hiburan ya Mbak, kecenderungannya. Iya, lebih ke non news ya. Iya, bukan berita. Iya. Yang musik show, yang malah promosi variety Iya, show, variety drama show. kayak Apa? gitu. Iya. Akhirnya dari situ ketemulah Mas Riza. Riza. Ketemu Mas Riza, ketemu Mas Dion. Jadi Mas Dion. ya itu mungkin diarahkannya ke situ ya untuk ketemu teman yang satu visi misi. Oh, oke. Terus pada akhirnya nanti ketika ketemu Mas Riza ya Mbak ya, kayaknya jadi paket ya, jadi paket nih sama Mas Riza. Hampir di tiap film itu ada Mas Riza kayak ada Mas Riza dan Mbak Vidya. Nah, itu gimana kok akhirnya apa kompak nih kita sepakat aja biar kalau ada Ini apa-apa bareng. seangkatan apa enggak sama Mas Riza? Seangkatan. Satu kelas kita. Sekelas tadi kan. Kelas, Oh, gitu. jadi- Berarti udah lama temenannya Iya dari awal Dari masuk. dari awal masuk. Walaupun sebenarnya pas awal masuk kesel sama dia. Oh gitu. Iya, memang Mas Riza itu orangnya ini ya. Dibalkan. Semangat, terlalu semangat kan. Terlalu semangat, Iya. berisik kan. Nah, Iya. aku kan tipe yang pendiam, Pendiam. tuh. Terus kayak, ampun ini orang bikin capek gitu ya. Waktu itu gitu. Terus ternyata satu tugas, lupa si makul apa, kita bertiga. Aku, Riza, Mas Dion. Ngobrol kayak nyambung, akhirnya dan anehnya waktu itu malam tuh lagi nonton FFI. Kebetulan acaranya di Jogja kalau nggak salah waktu itu. Ngobrol-ngobrol terus waktu itu ada kakak tingkat MMTC juga, alumni, sekarang ngajar di sana juga, Siapa Mbak? Enggak apa-apa. Mbak Anissa Hirtami. Oh, Pasti oke. kenal ya? Pasti kenal. Dia Enggak. Mbak Anissa Hirtami, Salah. dia lebih ke talent sih, aktris. Oh gitu. Sering main di film-filmnya Gary Nugroho. Oh, oke. Dia waktu itu jadi kayak artis pendatang baru gitu yang memang cukup berprestasi. Terus kita berdua termotivasi. Oh. Kayak itu yuk apa buat film lagi yuk gitu. Biar apa ya istilahnya kayak ngelihat kakak tingkat pada banyak yang punya Bikin film. prestasi Banyak juga. bikin film. Terus udah dari situ yuk nyoba. Karena kita berdua punya selera dan referensi yang berbeda. Beda. Akhirnya kita memutuskan mengajak Mas Dion sebagai penengah dan Penengah. pembimbing gitu. Oh gitu. Ya karena secara usia kan Mas Dion lebih lebih matang. lebih matang dan banyak mungkin pengalamannya ya. Iya, jadi lebih bisa menghandle saya dan Iya. Riza yang sering Sering. waktu itu sering nggak cocoknya sebenarnya. Sama Mas Riza Mas ini. Riza. Iya. Nah, sekalian deh ya tanya. Sekalian, iya. Mas Riza tuh gimana, Mbak? Suka duka, suka duka bekerja iya. bareng Mas Riza. Secara dari film pendek Makmum 1, Makmum 2, sama film Mas pendek Riza. apa cicak-cicak di dinding, Iya. terus tadi Apalagi? apa ya Astagfirullah juga Iya. ada. Itu gimana? Gimana? Kesan-kesannya, suka dukanya Iya, dengan Mas apakah Riza itu? Sampai nggak ada kesan. untung ini Mas Riza jangan nonton. Iya. Ya Iya. apa ya karena prosesnya panjang juga gitu dari yang punya selera beda, referensi beda. Dia itu dulu kayaknya nggak pernah nonton film luar. Sedangkan aku waktu pertama gabung
nontonnya film luar terus, nggak pernah nonton film Indonesia, jarang banget. iya. Nah itu yang harus Referensinya, nyocokin. Terus juga sama-sama suka horor, tapi horornya yang satu kiblatnya mana, satu kiblatnya gitu. apa kan beda juga nih. Nyatuinnya itu cukup lama, mungkin 3 tahunan, terus kayak lama-lama ya udah lancar. Akhirnya project bareng terus itu. Iya, jadi kayak minta buat yuk apa temanya apa ini, udah 10 menit kirim selesai. Selesai. Jadi memang saya juga sering nonton film Indonesia waktu masih kuliah ya. Itu ketemu Mas Riza di bioskop. Saking sukanya dia sama film Indonesia. gitu. Jadi pas Kenal. keluar gitu, Mario gitu kan. Terus memang dia memang sangat apresiasi sama film Indonesia gitu. modelnya. Nah, Mbak Vidya sama Mas Riza ini kan produksinya semua film horor. Iya. Oh enggak. Ada yang enggak? Ada yang Beberapa kayaknya kebanyakan. yang mayoritas horor, Iya. tapi ada yang enggak horor. Film pendek ya kayaknya ada ya. Film Pingit itu ya. ya, Pinggir film pendek sebenarnya itu banyak yang nggak horor. Oh, Tapi mungkin beberapa karena image-nya di Makmum, Oh. kebetulan Makmum termasuk adalah film yang awal-awal banget. Terus booming ya istilahnya, jadinya kita orang-orang mindsetnya ya horor. Horor. Iya. Bahkan di film bioskop pun Bioskop. saya kalau dapat callingan horor. Horor lagi, karena udah terbiasa horor. Iya. Pernah nggak sih Mbak waktu itu kan biasanya kan Mas Riza yang bagian director ya? Iya. Pernah nggak tukar peran nih? Atau selalu naskah Mbak Vidya, director Mas Riza? Gantian rolling gitu, Mbak. Gantian. Kalau tukar peran enggak. Oh. Kita punya basic yang sendiri-sendiri. Oh, sendiri-sendiri. Gitu. Cuman mau nggak mau kan saya juga belajar penyutradaraan dan saya juga harus ngerti naskah gitu. Pernah waktu saya TA itu juga drama bukan horor. Saya coba menyutradarai Tugas akhir itu Mbak? Tugas Akhir, tapi ternyata baru 5 scene udah Oh gitu. Capek. Lebih enak jadi penulis. penulis naskah. saya Akhirnya sukanya kalau lanjut di- tapi? Iya. dilanjuti ya. Karena Mas Riza jadi. Kalau di lokasi saya lebih suka kayak nonton, main, nggak betah duduk aja gitu. Kalau duduk buat ngerjain naskah betah. Betul. Kalau buat nyutradarai enggak. Enggak. Memang passionnya udah beda ya. Dan sepaket dengan Mas Riza. Pakai dengan Mas Riza. Itu waktu tugas akhir itu berarti satu project juga Mas Riza sama Mbak ini? Enggak beda. Enggak Tapi beda ya? kita saling Dibantu bantu. ya? Jadi Saling backup, saling backup. nggak cuman kami bertiga ya. Waktu itu ada beberapa teman bergiliran. Jadi udah dari awal ngeset, oh minggu ini syuting tempat ini, minggu ini kita ber-20 muter. 20. Wah. 20 film berarti. 20 film. Iya, muter dari Sidoarjo, Aduh. Jogja, Satu Salatiga. aja gak beres-beres ya. Dan untuk ini Mbak Vidya, kita belum sempat tanya tentang film Mumunnya nih. Film Mumunnya ya? Film Mumun ini Mbak jadi kreatif juga di sana sama Mbak Mas Riza. Iya, jadi kreatif, penulis utamanya Pak Dirmawan Hatta. Gunawan Hatta. Itu kan film Mumun itu kan dari serial ya Mbak ya? Iya. Jadi Pocong dulu waktu kita masih kecil kayaknya tuh booming gitu kan. Pocong-pocongan. Mesti kalau kita main nih ada Iya. kamu jadi Mumun gitu berarti jadi Pocong. Kayaknya Pocongnya nggak cuma satu ya jadi Pocong itu kan. Ada Jeffrey nanti. Iya, ada satunya lagi. Nah, cuman ini yang lagi dikulik Mumunnya dulu ya mungkin Mumunnya aja ya. dulu. Mumunnya dulu. Nah, itu gimana Mbak awal ikut project Mumun itu dan sampai tadi malam kan rilis posternya ya? Iya, karena dari Makmum 1 tadi berlanjut. Iya. Lah, terus Makmum 2, terus ada Gibah sebelumnya. Gibah. Kapan hamil itu masih di PH yang sama. Di PH yang sama. Ya, ke depan masih ada beberapa lagi sih. Jadi emang kita ya semoga lancar ya, masih jalan dengan PH yang sama. Walaupun saya juga ada beberapa di luar PH tersebut. Oh gitu. Apa nanti ada Mumun 2 gitu kan? Mumun 2, Mumun 1, Mumun 2 kayak Makmum maksudnya Iya. gitu ya. Tapi kayaknya Belum tahu ditahan dulu ya, karena ini Tahu. belum tayang. Oke, ngomongin tadi tentang SMK dan juga tentang vokasi Vokasi, juga. ha. Sekarang kan banyak banget nih Mbak Vidya, SMK makin banyak. Makin banyak SMK SMK broadcast. broadcast Iya, ya. sekarang malah broadcast bilangnya, nggak Betul. cuma multimedia Iya. ya. Mbak Vidya gimana tentang anak-anak SMK yang memang sekarang udah pada berani untuk bikin karya, bikin film-film yang mungkin bagus-bagus ya, Mas Iya, Bayu? betul. Jadi bahkan dari SD mungkin udah ada lomba vlog, lomba apa gitu kan. Senang ya, karena kan saya emang mengalami fase-fasenya dari SD juga hitungannya. Dan kerasa gitu perbedaannya ketika dulu saya SD ya fasilitas masih nggak semudah sekarang kan gitu.
Terus apalagi di SMK. Dulu waktu saya mau masuk SMK itu juga sorry dulu banyak banget yang ngomong kayak ngapain masuk SMK gitu. Iya. Terus kayak kok Kerja, cewek masuk SMK iya. malah ada yang gitu juga. Tapi ternyata akhirnya sama dari lingkup keluarga pun banyak sekali sepupu saudara yang ngikut SMK juga masuk jadinya. SMK juga gitu. Film juga kah? Enggak. Banyak yang Banyak film juga. iya masuk ke multimedia dan broadcast gitu kan. Keluarganya keluarga ini ya. Iya, keluarga yang sangat support untuk seni ya. Keluarga seni. Terus dan kalau saya lihat sekarang memang udah banyak banget yang sorry potensinya bagus-bagus. Kebetulan kemarin juga sempat jadi panitia di salah satu lomba vlog untuk SMP dan SMA. Itu karyanya udah oke banget juga. Ya pastinya seneng lah ya melihat lebih banyak potensi baru, bibit-bibit baru ya siapa tahu nanti next 10 tahun lagi udah bisa diajakin kerja bareng. Iya. Oke, berarti malah tambah seneng ya Mbak ya kita ngelihat apa anak-anak sekarang udah pada bisa bikin film, bikin macam-macam vlog, bahkan apa lomba-lomba itu nggak jarang juga ada lomba iklan nih Mbak ya, kadang-kadang ada lomba iklan terus film berbagai genre, terus ada lomba apa? Kalau kita seni FLS 2N ya? Iya, kalau yang di SMK. SMK itu Kalau ada. menurut Mbak gimana kualitasnya anak-anak SMK yang berani berkarya untuk bikin film gitu? Apakah sudah bisa kira-kira masuk industri atau Iya, gimana Mbak? udah masuk standar industri kalau menurut Mbak kalian? Mungkin kalau dari teknis itu sebenarnya kalau industri mungkin tetap masih harus dipoles ya gitu. Tapi kalau untuk istilahnya untuk di up gitu ya, diviralkan jadi tontonan yang bisa dinikmati dan berkualitas itu sebenarnya udah sangat bisa. Nah, menurut saya kendalanya adalah mungkin mental teman-teman sendiri kadang yang masih, belum ini kalau ya masih muda ya, takut-takut juga, mageran, generasi rebahan gitu kan. belum bisa untuk di deadline tanggal sekian gitu belum gitu. Memang kadang-kadang ini ya mungkin ya baru awal-awal ya, baru awal-awal habis bikin Mereka naskah. udah, Bikin naskahnya sehari, Syuk tidurannya duluan seminggu gitu. Nih, kayaknya nggak iya deh. Iya. Iya kan ngedit gitu kadang males gitu kan, males ngedit. Padahal ngedit itu bisa cepat sebenarnya kalau kita bener-bener niat Bener. gitu kan. Tadi kata Mbak Vidya, berarti mentalnya emang belum Mentalnya ini, cuma belum tinggal mentalnya aja. Ha-ha. Oke, sekarang kita agak santai dulu nih. Iya Mario, nih. kita mau ngapain? Games dulu nih, kita games dulu. Ada games Kita apa, games dulu. Mario? Kita ada games pertanyaan cepat Iya, ya, jawab cepat ya Vidya. Mbak ya. Jadi gimana nanti Mbak tinggal instruksinya? jawab pernah atau tidak gitu. Oke. Oke, siapa dulu nih? Siapa dulu Mario nih? dulu. Saya Ayo. dulu ya. Saya, Mario dulu. Gagal nggarap project atau karya, pernah atau tidak Mbak? Pernah. Pernah. Project apa Mbak waktu itu? Waduh, jangan disebut ya. Berarti Pernah aja film pokoknya pendek ya. Film pendek. Film panjang. Panjang. sebenarnya. Oh, malah pas Iya. film panjang. Iya. Baru Oh, akhir-akhir ini soalnya. Kira-kira ini. Pokoknya tebak aja film panjang. Iya, ya. gitu. Jadi pengalaman lah, semoga nggak Iya. terulang kembali ya. Iya. Oke, lanjut. Skrip atau ide Mbak Vidya pernah ditolak mentah-mentah sama produser? Belum. Belum pernah diterima semua? Enggak. Atau memang modelnya pitchingnya gimana Mbak? Ada yang udah. Jadi dari awal tuh kayak ada yang beberapa beda-beda ya ini ya PH-nya. Ada yang kamu mau nggak nulis buat saya kayak gitu. Udah, jadi terima dari awal. Gimana mbaknya aja gitu ya. Gitu. Cuma nanti tinggal pengembangannya, beliaunya koreksi sana sini kayak gitu. Ada juga yang kayak tadi udah ngambil misalnya ide awal yang udah ada kayak makmum gitu, diambil itu juga ada. Gitu sih. Ada yang mereka udah punya basic ceritanya nanti tinggal Dikembangkan ya, aja. Dikembangkan. Berarti belum pernah ditolak skripnya. Belum, Luar belum. biasa. Belum pernah ditolak loh. Jangan ya, nggak pernah harusnya. Jangan ya. Belum nanti. Kasih ya. Nanti ada lagi Iya. ya. Lanjut, Lanjut Mario. ya, Mbak, pernah nggak sih dimarahin talent atau artis gitu? Artis. Mungkin Talent. kalau penulis naskah mungkin nggak cocok sama naskahnya, dialognya atau gimana? Kalau di film belum. Oh, Kalau belum. dulu waktu Film kerja pendek? di TV sering. Di TV. Oh, iya. Memang TV kan lebih Ini ya. lebih sering. Betul. Ada masalah. Lanjut. Nah, ini nih, pertanyaan ini. Apa ya? Kan biasanya Mbak Vidya proyeknya semuanya rata-rata ya, mayoritasnya film horor. Pernah nggak diganggu sama makhluk halus atau ada yang janggal pada saat syutingnya gitu Mbak Vidya? Ini backsoundnya langsung horor ya. Di rumah itu horor ya. Gimana Mbak? Pernah nggak Mbak?
waktu film Makmum pendek, iya, karena kan emang bangunannya Mario tahu Iya, kan. saya tahu. Jadi asrama MMTC itu, asrama tinggi multimedia itu memang mencekam. Memang kasurnya aja, ya gitulah. Kasur, sama ya. Iya. Jadi memang tempatnya mencekam ya, Mbak? Iya, gitu. Itu malah justru waktu film Atmosfernya pendek, berarti sudah mendukung lah berarti. iya diganggu Oh, karena diganggu. itu Gimana Mbak posisi- ceritanya Mbak? Boleh sharing Mbak? Ini posisinya kan emang gedung udah banyak yang kosong selama 2 tahunan Iya. gitu. Nah waktu itu yang keisi tinggal lantai 4, itu pun 2 orang. Gitu. Ada mahasiswa kedinasan dari luar pulau. Lantai 2, kita syuting di lantai 2. 1 kosong, 3 kosong, dan lantai 3 itu lampu mati semua. Oh. Emang nggak tahu sih emang mati. Temanku yang bagian lighting ngeset kan di awal, Iya. di atas. Iya. Itu dari ujung diketawain. Diketawain sama? Ya nggak tahu. Oh. Terus dia Mungkin itu saya kali ya. Di sana. Positive thinking. Oh, pernah ke sana juga ikutan? Pernah dong. Oh, iya Mario. Tidur situ pernah saya. Tidur di sana. itu terus dia lari ya itu lampunya sempet bukan pecah sih jatuh gitu. Oh, ada suara juga yang kakak Kiki, ada juga lampunya Lampu, jatuh. iya. Oh, gitu. Banyak sih kalau Banyak di kampus mah ya. Kalau yang pas Makmum Pas 1 ini ya film bareng-bareng panjang. artis gitu kan. Itu kan lebih rame. Yang diganggu talentnya ya, Iya, bukan boleh. bukan Oh, saya. bukan, talentnya diganggu. Gimana tuh Mbak ceritanya? Si Tisa Biani sih katanya waktu adegan yang sholat di musola itu sebenarnya bukan musola kan. Itu yang buat set Makmum 1 sebenarnya rumah sakit yang udah puluhan tahun nggak dipakai. Oh. Nah, yang dibuat musola itu kebetulan karena yang paling besar itu sebenarnya dulu kamar jenazah kalau nggak salah. Terus pas adegan di situ ya nggak ada orang, dia ngerasanya udah dipanggil dari yang sebelah gitu. terus gitu sih. Padahal nggak ada yang manggil. Nggak ada. Terus kadang kayak dari headphone-nya sutradara tuh ada yang ngomong di situ padahal ruangan itu kosong gitu. Ya, cuman gitu-gitu aja sih. Bentar Mbak, saya penasaran. Kenapa sih kalau kita syuting film horor itu tempatnya selalu bekas kamar jenazah, bekas apa? Nggak ada bekas taman bermain gitu. Nggak ada. Kenapa? Nggak ada lah. Apa Namanya memang film horor. Enggak, maksudnya Iya. apa memang sengaja biar terbentuk ininya apa atmosfernya atau Iya. nggak sengaja aja wah dapatnya ini ya udah gitu. Settingnya ya. Mungkin pertama look-nya ya, yang menunjang artistiknya. Tapi mungkin kedua ada faktor yang lain tadi. Kalau udah lama nggak dipakai kan biasanya lebih murah. Oh, iya. Tetap ya. Kalau udah agak tadi budget, sekarang lebih murah agak gitu, tetap ke situ ya. Soalnya saya kan kalau di film pendek juga produser, Betul. jadi agak ke arah sana terus Betul, nih iya. budgeting. Paling pertama itu ya Mbak ya. Iya. Tapi kalau di Makmum 1 agak budgetingnya yang support ada lah ya. Jadi nggak terlalu Makmum 1. Makmum 1. Ya ada dong. Ada. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut, Itu Mario. pernah nggak sih Mbak waktu garap film itu konsep cerita adegannya tuh tiba-tiba berubah gitu karena nggak cocok atau gimana? Berubahnya sejauh mana nih? Ya nggak, mungkin Mbak lebih tahu ya berubahnya pas reading atau pas Andy take bisa atau gimana? pada saat syuting. Kalau dialog itu banyak banget, Dialog. karena kan kita nggak bisa memaksakan ini plek banget gitu. Kecuali ada poin-poin penting di situ yang harus ditekankan sama talent, ini harus pas banget gitu dialognya. Itu sering, tapi kalau sampai kayak adegannya dirubah banget sih enggak. Enggak. Tapi kalau dipotong Dialog sering aja, dipotong. karena mungkin waktunya nggak cukup di sana atau ternyata di lokasi ada hal-hal yang tiba-tiba nggak memungkinkan selama itu nggak bikin plot hole ya, nggak bikin ceritanya bolong ya Iya. dikat. Karena kan sebagai yang menentukan ide cerita pasti Iya. punya ahli besar ya Iya, dalam betul. adegan, dialog gitu. Berarti tadi pernah ya Mbak ya. Lanjut yang lanjut ke sini aja kali. Nggak apa-apa, lanjut aja nggak apa. Ini saya agak sama. Mungkin Mbak pernah ngerasa unmood lagi pada produksi. Kemudian nggak Mbak Vidya orangnya? Sering Wah, Kemudian kemudian sering, galauan sering iya, nggak? galau sering. Kalau sering, Waduh. waduh. Loh, kalau penulis naskah tuh butuh galau loh. Iya. Ya, harus baperan, harus galauan galau. biar sampai ke naskahnya. Iya, itu tipsnya tuh dari Mbak Tipsnya. Vidya. Harus galau. Harus galau. Harus galau ya. Lanjut Mas Mario. Oke, pernah nggak sih apa ada crash antar kru? Kru film pendek atau Film pendek, film panjang lah, pengalaman kalau Mbak. kalau crash itu ini ya wajar ya. Wajar ya. Jadi lebih tepatnya sih kita ada debat atau hal yang nggak cocok itu wajar. Tapi
ya jangan berlarut-larut lah. Sebatas pekerjaan itu aja. Iya. Iya, udah keluar dari ya. produksi udah Udah bisa selesai. lagi gitu. Berarti pernah. Pernah dong pasti. Kalau saya biasanya crash, keluar dari produksi berantem saya. Nggak boleh itu. Iya, jangan jadi contoh ya. Iya, kalau ini harus ya profesional gitu Betul, ya. profesional. Mungkin terakhir terakhir pernah ketiduran atau mungkin di lokasi gitu, Iya, mungkin. kebablas gitu. Iya, saking capeknya sampai ketiduran di tempat syuting gitu. Pasti sering. Enggak pernah. Enggak. Oh. Karena susah tidur. Oh, Orang susah di rumah aja susah. Ya Allah, Apalagi lokasi syuting. Bekas kamar jenazah tambah susah ya. kayaknya bisa tidur di kamar jenazahnya ya. Bisa Iya. kali ya. Aduh. Insomnia aku. Maksudnya iya, aku, insomnia jadi aku. saking berpikir kerasnya itu. Enggak sih. Iya. Ada lagi Mas Mario yang mau ditanyakan? Udah kayaknya. Udah Listnya? itu aja. Oke. Oke. Ini mungkin kita udah hampir selesai ya kita. Iya. Mungkin terakhir kita tanya apa ya? Kak Vidya mungkin ada pesan ya? Pesan-pesan buat khususnya untuk anak-anak, kita kan ini kan judul podcastnya kan Kasur Vokasi Bersuara. ya, untuk anak-anak vokasi SMK atau yang berperguruan tinggi. Nah, pesannya apa dari Mbak Vidya agar anak-anak SMK itu bisa lebih kreatif untuk mengembangkan idenya, yang mau nanti bikin karya lagi apa nih? Mungkin Mbak. Oke. Buat teman-teman di sana, entah itu teman-teman SMK atau memang yang berminat di jurusan vokasi khususnya untuk film dan broadcasting, kita itu jangan gampang terpengaruh dengan keadaan gitu ya. Oke. Kita apapun dilakukan kalau memang suka dengan bidang ini, perbanyak referensi, jangan terlalu banyak mikir. Yang penting kita mulai dulu. Yes, karena biasanya dengan keterbatasan itu kita justru malah menghasilkan ide-ide atau trik-trik yang lebih kreatif. Dan ini sih perbanyak link gitu, Perbanyak link, referensi. referensi juga, pertemanan, circle yang memang itu menunjang dengan bidang tersebut. Gitu. Oke. Iya. Berarti intinya tetap ini ya, harus konsisten semangat Betul, ya. konsisten dan semangat. Jangan patah semangat. Dan juga tadi katanya harus banyak referensi film-film. Emang kalau anak SMK tuh harus dicocokin dulu referensi. Iya, kadang-kadang itu idenya tuh ngayal sendiri Betul, gitu. kayak Nggak sendiri. tahu asalnya dari Nggak mana. tahu kemana, tapi kadang kalau disuruh apa lama gitu kan. Gitu mungkin pernah Curhat kayaknya. pernah punya pengalaman. Dulu kan juga Pengalaman gitu. Iya. SMK juga gitu dulu. Oke, Mbak Vidya, terima kasih banyak Sama-sama, sudah terima mau kasih. diganggu sama Mas Mario tadi Iya. tiba-tiba. Kok main saya kesini. doang yang ganggu? Iya, kita Iya. udah sharing-sharing banyak Sharing-sharing sama banyak. teman-teman vokasi di rumah juga. Tadi jadi apa kesimpulannya Mario dari tips and trik terakhir dari Mbak Vidya? Kesimpulannya, jadi kalau kita dari awal awal tadi untuk buat karya kita nggak boleh terbatas ya. Mungkin Oke. awalnya film pendek nggak ada bayangan apa-apa nih, Betul. nggak ada bayangan apa-apa, nggak ada tendensi apa-apa, tapi malah justru kita kepikir untuk dijadikan film panjang Betul. gitu. Nah, terus tadi dari SMK ya, dari SMK untuk cita-citanya mungkin Mbak Vidya konsisten ya. Betul. Dari kelas 4 Dari SD. 4 SD, ya. Overthinkingnya kelas 4 SD loh. Bisa dicontoh nih. Bisa dicontoh. Jadi kalian yang buat overthinking, adik-adik nggak yang usah- masih baru TK, Iya. baru masuk SD, boleh kayak Mbak Vidya, betul. bercita-cita setinggi langit gitu. Jadi nggak usah minder misalkan, wah saya tuh tiap hari overthinking gitu. Iya, Siapa tahu tuh malah jadi jalannya. Iya, Betul. seperti Mbak Vidya menjadi Iya. sosok muda yang kreatif. Kreatif. Nah, kepunyaan Jogja, Mbak Vidya Iya. Talisa ya. Siap. Oke, nanti kita abis ini ada jargon SMK. SMK. bisa, ya. SMK Kan bisa. kebetulan Masih Mbak ya, sama Vidya ya? Ada ya. Iya, Masih ingat masih Mbak sama. jargonnya? Masih ingat? nggak? Masih ingat? Gimana? Contohin dulu Ya, maksudnya. contohin Mbak, nanti ini kameranya yang mana nih? Yang ini ya, Yang yang ini, ini. iya. Nanti SMK bisa, SMK hebat, Hebat. vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Begitu Mbak. Gitu. Bisa Mbak? Bisa. Makin panjang ya, dulu nggak sepanjang itu. Dulu cuma sampai hebat doang. Hebat Iya, doang, hebat, nah. hebat. Oke, boleh Ayo. dicontohin ya Mbak ya, Kak ke Cynthia. kamera ya, Iya, Mbak Cynthia. ya, Vidya ya. Yuk. Oke, 1, 2, 3, SMK Hebat. bisa. Bisa dulu, Bisa dulu ya. Ini ketahuan nggak Bisa. pernah tagline nih saya Iya. di sekolah. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Iya, Indonesia. oke. Oke, boleh ya Mbak ya, dicoba Iya. ya Mbak ya. Oke, siap 1, 2, 3, SMK Bisa. SMK hebat, Hebat. vokasi kuat, Menguatkan Indonesia. Oke. Oke. Sampai di tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Oke. Oke. Terima kasih sahabat vokasi bersuara di rumah. Podcast Kasur episode kali ini sudah ditemani oleh Mbak Vidya Talisa ya, sebagai penulis naskah di beberapa film layar lebar yang sangat terkenal ya Mas Mario. Iya, ya. betul. Nah, jangan lupa teman-teman di rumah yang anak-anak vokasi ini, jangan lupa tadi kata Mbak Vidya Talisa harus semakin berkreativitas dan jangan
pantang menyerah ya, Oke. jangan pantang menyerah. Oke, kita bakal ketemu lagi Bakal insya ketemu Allah lagi di episode podcast selanjutnya. kasur Di selanjutnya. podcast kasur apa? Vokasi bersuara, Jangan tidur. Dadah. Dadah.